Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan siang hari ini. Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita diberi kesempatan bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, kewajiban khusus pada hari Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat Allah sebagai amal soleh. Tak lupa sholawat serta salam malah senantiasa kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, tak lupa pula marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang akan memberi kebahagiaan pada kita. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita khususnya yang hadir di tempat ini ke dalam golongan muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengambil tema tujuan hidup manusia. Model-model manusia di dalam mencari tujuan hidup. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, ada manusia yang tujuan hidupnya itu hanyalah urusan dunia. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari yang dicari hanyalah urusan dunia. Bekerja banting tulang pagi siang malam hanya untuk mengejar dunia. Tidak terbersit sedikit pun dalam benaknya untuk mengingat Allah, meskipun rumahnya ada di samping masjid, di depan masjid, di belakang masjid. Azan, suara azan 5 waktu selalu terdengar. Tapi itu semua hanyalah suara-suara yang dianggap tidak ada. Orang-orang semacam ini, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, adalah termasuk kategori orang-orang ingkar. Makanya kalau sudah masuk kategori orang ingkar, kata Allah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang ingkar itu meskipun kamu beritahu, kamu tunjukkan kebenaran itu, sampai bagaimanapun caranya, maka dia akan tetap ingkar. Itulah orang-orang ingkar. Nah, inilah yang menjadi tujuan hidup orang-orang yang hanya mencari kebahagiaan dunia saja. Yang harus kita ketahui adalah bahwa jamaah kaum muslimin yang berbahagia, orang model begini itu biasanya pergaulannya terbatas. Dia sering dikucilkan oleh teman-temannya. Kenapa? Kalau sudah urusan dunia, apapun akan dia lakukan. Kalau dia berada di kantor, hanya ingin merebut satu jabatan dari temannya,
Dia akan dengan teganya akan menyikut temannya bagaimana caranya supaya jabatan yang dipegang itu menjadi milik saya. Itu tujuan hidup dunia. Dia tidak pernah berpikir pun sedikit pun tentang urusan-urusan akhirat. Jadi yang dia kumpulkan hanya harta. Seakan-akan harta itu nanti yang akan memberikan kebahagiaan dia di akhirat. Bagaimana mungkin dia akan bahagia? Hartanya dicari dengan cara yang tidak baik. Contoh yang bisa kita gunakan untuk melihat, menyikapi orang-orang yang seperti ini. Di masa Nabiullah Musa, ada seorang yang namanya Qarun. Qarun ini termasuk kerabatnya Nabi Musa. Di masanya Qarun ini termasuk orang yang kalau sekarang begitu paling melarat begitu. Ya, paling susah hidupnya di masa itu. Karena mungkin dia sudah capek dengan kemiskinannya, dengan kemelaratannya, dia datang kepada Nabiullah Musa. Dia ngomong kepada Nabiullah Musa, "Ya Nabiullah Musa, aku sudah bosan. Hidup miskin terlalu lama, aku sudah bosan. Tolonglah, aku doakan, minta kepada Allah supaya aku ini dijadikan menjadi orang-orang yang kaya." Apa jawab Nabiullah Musa? "Qarun, aku khawatir kalau seandainya kamu, aku doakan nanti menjadi orang kaya, aku khawatir kamu lupa. Kamu sudah tidak mau sholat. Kamu sudah tidak pernah memikirkan tetangga kanan kirimu yang nasibnya sama dengan kamu. Aku khawatir kamu sudah tidak mau mengingat Allah lagi." Tapi apa jawab Qarun? "Ya Nabiullah Musa, itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi. Justru kalau Allah berikan kekayaan kepadaku, akan aku bantu mereka semua itu, yang miskin-miskin itu. Akan aku angkat, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang kaya." Baik, jawab Nabiullah Musa. Akhirnya Nabiullah Musa berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon supaya Qarun diberikan kelebihan harta. Selang beberapa waktu kemudian, Qarun menjadi orang yang terkaya pada masa itu. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, itulah tabiat manusia. Pada saat dia miskin, dia meminta-minta, dia menghibah. Tapi begitu dia ada kelebihan, dia kaya, dia lupakan asal-usulnya. Pada saat dia miskin, dia banyak menerima zakat dari saudara-saudara yang mampu. Tapi begitu kaya, dia dengan pengahnya tidak mau mengeluarkan zakat. Nabiullah Musa perintahkan kepada sahabat-sahabatnya, "Kamu datang kepada Qarun. Kalau dulu waktu miskin, Qarun adalah orang yang berhak menerima zakat. Tapi sekarang, Qarun adalah orang yang paling kaya. Datangi, minta untuk mengeluarkan zakat bagi harta-hartanya yang dia punyai." Datanglah sahabat kepada Qarun. "Ya Tuan Qarun, aku diutus oleh Nabiullah Musa untuk meminta zakat." Kalau sekarang begitu, zakat apa? Ya zakat dari harta yang kamu dapat itu. Aku kaya, aku memiliki harta yang begini banyak, tidak ada urusannya dengan Musa. Aku tidak mau mengeluarkan zakat. Kekayaanku ini adalah hasil jeripayahku. Tidak ada urusannya dengan Allah, tidak ada urusannya dengan Musa. Ulanglah sahabat melapor kepada Nabiullah Musa. 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya. Ketiga kalinya Nabiullah Musa yang datang. "Qarun, karena kamu sekarang menjadi orang yang kaya, sudah selayaknya harta kekayaanmu itu dizakati. Sekarang aku datang untuk mengambil zakat itu." Sama jawabannya kepada sahabat-sahabat Nabiullah Musa. "Aku tidak akan mengeluarkan sedikit pun hartaku untuk zakat." Nabiullah Musa mengingatkan Qarun, "Apa kamu lupa? Dulu waktu masih miskin itu datang kepadaku. Minta kepadaku supaya aku doakan kamu menjadi orang kaya. Aku sudah peringatkan kamu. Kalau nanti kamu jadi orang kaya, jangan-jangan kamu lupa. Dan apa yang kamu bilang? Kamu akan memberikan bantuan kepada saudara-saudaramu selama miskin. Kamu akan berikan zakat hartamu dan seterusnya dan seterusnya." Dengan sombongnya Qarun mengatakan, "Oh itu dulu, aku sekarang sudah lupa." Nah inilah manusia.
Ya, inilah termasuk kategori orang-orang yang ingkar terhadap pemberian Allah. Apa yang Allah berikan itu tidak sedikit pun disyukuri. Akhirnya Nabiullah Musa berdoa kepada Allah supaya Korun diberikan hukuman. Tidak berapa lama akhirnya Korun beserta harta bendanya ditelan oleh bumi pada masa itu. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, melihat kisah si Korun ini, bisa kita ambil satu pelajaran bahwa yang namanya bersyukur itu penting. Allah sudah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, aku tambah. Tapi ingat, barang siapa yang syukur, azabku amat pedih. Dan azab itulah yang diterima oleh Korun. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin yang berbahagia, marilah hidup kita yang berbatas waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita kerjakan mendapat balasan, jangan lupa bersyukurlah. Paling tidak ucapkanlah kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, ada orang yang tujuan hidupnya itu akhirat. Tujuan hidupnya itu akhirat. Dalam salah satu cerita pendeknya sastrawan terkenal Ali Akbar Nafis, beliau menulis cerpennya. Di dalam cerpennya itu beliau berkisah, ada seorang Fulan, Haji Fulan begitu. Haji Fulan ini kesehariannya itu dia tidak pernah sedikit pun turun dari tempat sujudnya. Badannya tidak pernah terkena najis. Begitu kena najis dia segera berwudu, dia sempurnakan lagi. Ya. Akan tetapi dalam kisah itu, dalam cerita itu, pada saat meninggal dunia, Haji Fulan ini tidak ditempatkan Allah di dalam surga, tetapi justru ditempatkan Allah di dalam neraka. Bertanya-tanya, kenapa saya ditempatkan di sini? Jangan-jangan malaikat itu salah mencatat. Saya waktu di dunia loh, ibadah saya sudah tidak karu-karuan. Sholat saya bisa sholat 5 waktu, sholat sunnah saya lakukan. Mengeluh. Akhirnya apa? Dia datang kepada Allah bersama teman-teman yang senasib seperti dia. Kalau bahasa sekarang dia demo, Allah di demo. Kenapa? Kami yang waktu di dunia itu beribadah kepadamu, tapi kenapa waktu di akhirat sekarang aku tempatkan di tempat seperti ini ya Allah? Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya Allah menyampaikan, apakah kamu Haji Fulan? Betul ya Allah. Kamu sholat. Saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah selalu aku lakukan ya Allah. Baik, bagus itu, kata Allah. Kamu punya keluarga, kamu punya anak, kamu punya tetangga, punya masyarakat, punya ya Allah. Apakah selama kamu hidup itu, kamu ingat kepada keluargamu, anakmu, tetanggamu, masyarakatmu? Pernahkah mereka kamu ajarkan tentang apa itu agama, tentang apa itu menyembah Allah? Apa jawab Haji Fulan? Ya Allah, kalau itu aku lupa ya Allah. Karena aku terlalu serius, terlalu fokus menyembah kepadamu ya Allah. Dengan harapan aku bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Oleh Allah dijawab, itulah kesalahanmu Haji Fulan. Kamu memilih enakmu sendiri. Di saat kamu sholat, anakmu tidak kamu ajak sholat. Di saat kamu sholat, istrimu kamu biarkan tetap berada di depan TV, tidak kamu ajak sholat. Padahal kamu sholat, tetanggamu, masyarakatmu tidak pernah sekalipun kamu ajari bagaimana tata cara sholat, sehingga mereka semua tidak pernah mengenalku Haji Fulan. Ini
adalah tipe orang yang maunya menang sendiri. Maunya dia mencari enak sendiri, tapi dia lupakan apa yang diperintahkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Inilah yang dilupakan oleh Haji Fulan. Sehingga apa? Masyarakatnya semua buta tentang agama. Masyarakatnya semua tidak tahu apa itu Allah. Masyarakat tidak tahu bagaimana tata cara menyembah Allah. Karena tidak pernah sedikit pun diajari oleh yang bernama Haji Fulan. Itu kisah di dalam cerita pendek yang dibuat oleh Ali Akbar Nafis. Nah, yang benar bagaimana? Allah sampaikan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhiratmu, kata Allah. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu lupakan urusan duniamu. Inilah yang tepat. Seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia hanyalah sekedar tempat lewat, tempat beristirahat. Pada saat istirahat itulah, jangan lupa segala bentuk istirahat itu libatkanlah Allah. Kalau kita bekerja, jangan lupa awali pekerjaan itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mendapatkan sesuatu, jangan lupa akhiri mendapatkan sesuatu itu dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Aku lupa hadza wastaghfiru. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, dari kisah-kisah yang saya sampaikan tadi, kisah pertama tentang tujuan hidup manusia hanya dunia, maka tetap tempatnya adalah di neraka. Yang kedua, hidup manusia hanyalah untuk kepentingan akhirat, tanpa sedikit pun ingat kepada urusan dunia. Tempatnya juga di akhirat. Yang selamat adalah bagi hamba-hamba Allah yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita berhati-hati dalam hidup ini. Hidup ini berbatas waktu. Waktu di dunia ini adalah balasan nanti akan diterima di akhirat. Kita manfaatkan waktu yang ada, kesibukan kita, libatkan Allah dalam kesibukan kita. Jangan sekali-kali Allah tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa mendapatkan kehidupan dunia dan juga mendapatkan kehidupan akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.